bersama-sama kita tundukkan kepala kita. Yesus, mari kita renungkan Tuhan. Tuhan sudah kasih kesempatan kami Tuhan dalam satu minggu ini Tuhan. Tuhan sudah memberikan kami kesehatan, keselamatan dari-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari ambil waktu sejenak. Hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku.
Sebab Tuhan maha besar. Haleluya. Mari sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala kita. Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Bawa kami Tuhan lebih lagi Tuhan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Lagi. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar, hey, dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi katakan. Tuhan Maha besar Dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat
bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu setia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kami telah membuktikan itu dengan membayar kasih-Mu ya Tuhan, dan cinta-Mu ya Tuhan, dan hati yang bersyukur ya Tuhan. Semuanya milikmu. Kami persembahkan itu di mezbamu ya Tuhan. Yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau menjadi tempat jawaban. Silakan bangkit berdiri untuk menggenapi firman Tuhan. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat. Benar Tuhan, ini doa kami Tuhan, ini jawaban kami Tuhan. Kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri Tuhan, dengan kasih-Mu Tuhan, dan kami tidak akan goyah Tuhan. Tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab
Terpujilah Engkau ya Bapa, Kau sungguh Allah yang baik, Kau Allah yang mengasihi kami, Kau Allah yang memberkati kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, biarlah pujian penyembahan yang kami berikan pada pagi ini Tuhan, biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, semoga kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukanlah kami Tuhan untuk mengerti, memahami setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biar firman ini Tuhan menjadi kekuatan, menjadi pedoman hidup kami Tuhan dalam menjalani setiap langkah hidup kami Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan berikan kuasa kami Tuhan untuk Tuhan menjalani hidup ini Tuhan, dan kemenangan-kemenangan yang dari Engkau ya Bapa. Hamba-Mu ya Tuhan yang sudah Kau percaya untuk menyampaikan isi hati-Mu, urapi anak-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar firman yang hendak kami sampaikan Tuhan, biarnya datangnya dari isi hati-Mu. Mari yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Kami persilakan untuk duduk. Salam semuanya. Apa kabar? Banyak berkat, banyak uang. Haleluya, haleluya. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, katakan di kiri kanan saudara, siap mendengarkan firman Tuhan. Ya. Mari kita buka Amsal 4 ayat 23. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jagalah. Ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Ya, 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tema pagi ini firman Tuhan, menjaga hati. Sebelum lebih jauh saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada 3 pertanyaan yang hendak saya sampaikan yang cukup dijawab di dalam hati. Siapa di sini yang merasa sudah sempurna? Yang kedua, siapa di sini yang merasa tidak sempurna? Siapa di sini yang merasa berusaha untuk sempurna? Yang ketiga ini dalam arti kita itu berusaha untuk sempurna, tapi kita mengalami jatuh dan bangun, ya. Tapi kita begitu jatuh bangkit ya. Karena kita tujuannya atau apa? Untuk sempurna di hadapan Tuhan, ya. Tapi dengan berjalannya waktu kita ini tidak mudah ya untuk hidup selalu benar, ya. Tidak mudah, ya. Dalam keseharian aja kita tuh menjaga hati kita, menjaga mulut kita, terutama pikiran kita. Kalaupun kita bisa menjaga mulut kita, tingkah laku kita, ya, perilaku kita, tapi bagaimana dengan pikiran, ya? Kita mudah sekali untuk menghakimi sesama kita, ya. Oh, itu duluannya pelayanan kok hidupnya seperti ini. Itu loh duluannya kelihatannya pelayanan kok ngomongnya seperti ini. Itu kita mudah sekali untuk menghakimi, ya. Itu sebetulnya pergumulan kita, ya. Kita tidak boleh menghakimi. Kalaupun ada kekurangan di antara saudara kita, terutama yang melayani, kita berdoa ya supaya Tuhan mengubah hatinya, ya. Karena kita pun kalau kita mau berpikir tentang diri kita juga tidak sempurna, ya. Seringkali kita ini kalau dalam lingkungan keluarga kita tuh sering ada omongan, ya, yang tanpa kita sengaja tuh nyelkit ngomong kita, ya, baik kepada anak, pada suami, pada istri, sering gitu. Begitu kita sadar, aku kok ngomong gini ya, gitu. Terus kemudian kita, ya, kalau minta maaf mungkin gengsi, ya, kita datanglah sama Tuhan. Tuhan ampun Tuhan, saya tadi kok ngomong seperti ini, ya. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu pun juga mendengar, ya, omongan anak kita, suami kita, kadang ya juga jengkel, kok ngomong seperti ini gitu loh. Itu pun itu kehidupan kita sehari-hari, kita akan mengalami hal seperti itu, ya. Ya. Untuk itu dalam firman Tuhan disampaikan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Ya, ini pentingnya sampai dikatakan di dalam firman Tuhan menjaga hati, ya. Kemudian ada kalimat dengan segala kewaspadaan, ya. Ini berarti penting. Kalau jagalah hatimu itu perintah, ya. Kita diperintahkan untuk menjaga hati kita. Kemudian ada kalimat selanjutnya dengan segala kewaspadaan. Berarti ini penting, ya. Karena apa? Ya, untuk kalimat selanjutnya, karena dari situlah terpancar kehidupan kita, ya. Berbicara tentang jagalah di sini saya tulis memiliki arti memperhatikan, berawas-awas, tidak lengah, sangat hati-hati. Bila perlu kalau orang lagi ya berjaga-jaga tuh tidak tidur, ya, jangan lengah, ya. Kemudian kewaspadaan. Kewaspadaan itu artinya perhatian yang terus-menerus, ya. Kita waspada, ya. Ya, seperti kalau di dalam penjagaan dalam penjara itu kan ada seperti menara itu, ya. Berjaga-jaga itu waspada, ya. Barangkali ada salah satu dari penghuni di situ melarikan diri, itu menjaga dengan waspada. Terus upaya atau tindakan untuk menangkal segala yang terjadi, ya. Jadi kita harus menjaga hati kita dengan benar-benar dan sungguh-sungguh, ya. Ini diibaratkan kalau kita itu menjaga anak kita, ya. Anak kita itu kalau sudah mulai jalan umur 1 tahun ke atas, ya. Mungkin sampai 2 tahun lebih dikit. Kalau umur 3 tahun itu sudah ngerti rasa takut, ya. Kalau masih kecil, ya, umur 2 tahun itu tidak tahu di depannya itu ada bahaya, itu tidak tahu. Kalau kita seperti di di kolam renang, ya. Kalau kita tidak jaga dengan hati-hati, anak kecil ini bisa uduk nyemplung gitu loh. Tidak tahu kalau itu bahaya, tidak tahu. Demikian kalau di jalan raya, ya. Saya kapan tuh lihat di TikTok, ya. Di TikTok itu ada anak kecil, ya. Orang tuanya tuh lagi asik main HP, ya. Anak kecil uduk di jalan raya loh, rame. Begitu di jalan raya tuh di tengah jalan langsung duduk ngelempoh gitu, ya. Seperti enggak punya beban. Kemudian ada truk lewat besar itu di sampingnya gitu. Terus ada bapak-bapak naik sepeda motor tuh melewati, langsung berhenti di sampingnya, sepeda motornya ditinggal, anak itu digendong. Enggak tanya ibunya, ketawa-ketawa sama bawa HP. Nah, itu anak kecil tuh tidak tahu bahaya, ya. Masih kecil seusia gitu. Saya juga mengalami anak saya sendiri, ya. Waktu masih umur 2 tahun itu sudah bisa jalan, ya. Waktu saya masih tinggal di Ciliwung, kan rumah saya kan tingkat, ya. Waktu itu sepertinya saya tuh percaya dengan waktu itu ada pembantu saya. Sepertinya pembantu saya itu paham, ya, kalau saya mau turun. Saya turun celek gitu. Habis itu saya di kamar mandi. Loh, enggak taunya anak saya itu nututi, pembantu saya enggak tahu. Nah, anak kecil kan enggak tahu, kan jalannya jojlok gini, ya. Nah, anak saya itu yang anak segitu kan enggak mikir pegangan, takut apa enggak, langsung turun aja, yang gelundung, gluk. Ya, nangis gitu, sudah. Saya tuh kepikiran waktu itu, ya, tinggi lumayan loh, jojlok gini, nangis. Aduh, saya takut, ya Tuhan, rasanya seperti berdosa gitu loh, ya. Ini kan juga anak-anak mahal, sekian tahun saya menikah baru punya anak itu, saya nangis. Katanya kalau jatuh di ketinggian, kalau enggak muntah berarti enggak apa-apa. Anak saya enggak muntah, tapi ya takutnya minta ampun. Tiap hari berdoa, Tuhan ampuni kau tolong Tuhan. Doa saya kenceng tuh anak saya, takut terjadi sesuatu gitu loh. Ya puji Tuhan, sampai saat ini tuh anak saya tidak apa-apa. Kalaupun saya ingat, saya tetap berdoa, Tuhan biar tidak terjadi sesuatu. Soalnya pernah ada kejadian pada seperti musibah seperti itu, ya, sepertinya tidak apa-apa. 10 tahun kemudian terjadi sesuatu, itu ada, ya. Ya, itulah pentingnya menjaga hati kita. Juga diibaratkan sebuah taman yang indah, ya. Taman yang indah itu kalau mau tetap indah harus dijaga, harus dirawat, ya. Kalau ada tanaman yang liar itu harus dibersihkan, harus disapu, ya, harus dijaga dengan hati-hati agar supaya tetap indah. Demikian juga dengan hati kita supaya tetap indah, ya, harus dijaga, ya.
Sekarang apa yang dimaksud dengan hati itu ya? Apa sih hati itu? Satu. Kalau sudah satu berarti ada dua, ada tiga ya. Ya, apa yang dimaksud dengan hati itu? Satu, pusat segala perasaan dan pikiran manusia ya. Jadi segala perasaan itu bersumbernya dari hati. Rasa senang ya, sakit hati, kecewa. Kalau anak muda sekarang galau ya, baper ya. Terus juga marah ya, geram, itu bersumbernya di hati. Terus demikian juga pikiran manusia ya. Pikiran manusia itu bersumber dari hati. Mari kita buka di Markus 7 ayat 21 sampai 23. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Mari kita baca 1, 2, 3. Sebab dari dalam dan hati orang timbul segala pikiran jahat, ya, pikiran jahat. Kemudian percabulan, ya, kemudian pencurian, pembunuhan, terus perzinaan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, terus semua hal-hal yang jahat itu timbul dari dalam hati dan menajiskan orang ya. Jadi semua yang timbul dalam perasaan, pikiran kita itu semuanya bersumber dari hati. Untuk itu biarlah setiap kita menjaga hati kita dengan sungguh-sungguh. Apa yang dimaksud dengan hati? Apa yang dimaksud dengan hati? Tempat menyimpan segala persoalan ya. Tempat menyimpan segala persoalan, segala masalah ya. Kadang dalam kita ini tertipu ya dengan apa yang nampak di depan kita, seperti saudara yang ada di sini ya. Kelihatannya tidak ada masalah, kelihatannya goyang-guyu. Coba kalau didekati, kalau kita mau dekat ya 1 jam, 2 jam, kita lagi dekat ngobrol-ngobrol. Akhirnya apa? Keluarlah omongan, aku tadi ada masalah dengan ini, dengan anak, dengan suami, dengan istri ya, dengan tetangga ya, dengan banyak orang ya. Itu kita akan tahu ya, kalau setiap orang itu punya masalah ya. Besar dan kecil itu tetap masalah. Tinggal bagaimana orang tersebut menyikapinya ya. Ya, pentingnya menjaga hati kita itu apa sih? Biar kita ini tidak jatuh di dalam dosa ya. Dosa itu ya, itu bisa masuk di dalam diri kita itu melalui 2 pintu ya. Yang pertama itu melalui mata. Dengan mata kita ini kita bisa jatuh di dalam dosa ya. Seperti yang terjadi pada Kain itu ya. Begitu melihat Habil adiknya, persembahannya diindahkan sama Tuhan, timbullah rasa iri hati ya. Mari kita baca di Kejadian 4 ayat 3 sampai 5. Kejadian sudah ketemu? Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 5. Mari kita baca bersama-sama. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ya, ini karena apa? Mata kita, penglihatan kita melihat adiknya persembahannya diindahkan Tuhan, timbullah rasa sakit hati. Ya, kalau kita mau jujur, ya, kalau kita mau jujur, kita itu masih ada rasa iri hati. Ya, pasti masih ada iri hati kalau kita mau jujur ya. Kalau misalnya
teman kita ya lebih maju usahanya, atau tetangga kita bila bisa beli ini beli itu, atau dalam pelayanan ini kok lebih apa ya, kok lebih maju ya. Demikian juga kalau dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, itu kalau ada yang lebih dari kita itu terbesit rasa iri hati, pasti kalau mau jujur. Tapi kita itu langsung kita buang ya, rasa iri itu kita buang, kita isi dengan firman ya. Kita pusatkan pikiran kita pada Tuhan, apa yang Tuhan berikan pada kita itu kita syukuri ya. Kita tidak boleh iri dengan berkat orang lain, kita tidak boleh iri kelebihan orang lain. Kalau orang lain lebih maju dari kita, juga harus merasa ikut bahagia ya. Kalau kita itu harus menerima kelemahan kita ya. Ya, kalau saya seperti itu jelas nggak bisa. Apa sih kelebihan kita? Kita harus sadar diri ya, sadar diri. Kalau memang teman kita lebih maju, kita juga harus ikut senang. Kalau kiri kanan kita diberkati lebih dari kita juga ikut senang. Coba kalau kiri kanan kita itu kekurangan, nggak punya apa-apa, belum tentu kita bisa membantu. Mendingan di kiri kanan kita itu lebih dari kita ya. Kita juga ikut senang dengan apa berkat Tuhan, berkat yang berlebihan dari orang lain ya. Kita harus merasa senang ya. Kalau pikiran timbul itu harus dibuang. Saya dulu punya pikiran juga seperti itu ya. Punya pikiran seperti itu, kok aku anak Tuhan ya, aku pelayan kok dia pikiran seperti itu ya gitu loh. Itu saya buang. Kemudian sepertinya saya tuh merasa tertuduh gitu loh. Aku kok dia pikiran seperti ini gitu loh. Sepertinya tertuduh. Kemudian ada anak Tuhan itu sebagai pendoa ya, sebagai pendoa. Kemudian ngomong gremeng di kalau aku pelayanan itu aku ada iri hati ciangele yo. Saya tuh enggak menginginkan ada iri hati. Loh itu sebagai pendoa loh. Ternyata ada seperti itu. Kalau kita mau jujur loh, kita itu masih ada seperti itu ya. Sedangkan Kain aja waktu itu masih hidup 4 orang ya. Bapak, ibu, adik, sama kakak ya, 4. Itu masih ada iri hati loh, padahal dunia itu punya ide sendiri loh. Mereka berempat, isi dunia dengan segala kelimpahan yang diberikan Tuhan, hanya mereka berempat, masih ada iri hati. Atau mereka bisa berhubungan langsung dengan Tuhan, kok masih ada iri hati, kan bisa tanya Tuhan, kenapa Tuhan kok tidak kau indahkan persembahanku Tuhan, bisa tanya langsung sama Tuhan. Nah waktu itu kalau kita mau baca selanjutnya di ayat 6, ini Tuhan sudah mengingatkan Kain. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya, kita tuh harus berkuasa ya atas dosa. Ya, jangan kita dikuasai dosa ya, tapi kita harus berkuasa menguasai dosa itu ya. Kemudian apa? Kain mengeraskan hatinya ya, karena itu tadi hatinya itu tadi loh, yang iri tadi itu lebih kuat ya daripada apa yang sudah disampaikan Tuhan. Apakah hatimu tidak akan berseri ya kalau kamu berbuat baik? Kemudian di ayat 8, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain membunuh Habel adiknya, lalu ia membunuh dia ya. Iri hati itu bisa membunuh orang ya. Jadi kalaupun kita saat ini tidak bisa membunuh orang ya, seperti kita membunuh ya dengan membunuh secara apa ya, fisik ya, tapi kita bisa membunuh karakter orang, itu juga tidak baik ya. Kita bisa ngata-ngatain orang, iku sakjane iku uripe gak kayak gitu, dia tuh gak di rumah seperti ini, jelek-jelekkan orang itu sama aja dengan membunuh ya, membunuh karakter, hingga orang lain itu bisa tiba gak cocok dengan omongannya, itu juga tidak baik ya. Ya itu tadi dosa yang dari Kain karena iri hati. Kemudian dosa lewat mata kita, penglihatan kita dari peristiwa Batseba ya. Kita buka di 2 Samuel 11 ayat 2 sampai 3. Ya ini
Kita baca, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Ya, sebenarnya kalau Daud ini begitu melihat, ya Batseba mandi ini, begitu melihat itu langsung, ya Tuhan ampuni, sudah enggak ada masalah. Karena Daud ini menikmati, ya, menikmati. Jadi jatuh dalam dosa, ya. Kalau kita sudah melihat sesuatu yang misalnya itu seperti yang dialami Daud, ya kita itu langsung tinggalkan. Jangan sampai kita tuh menikmati dosa. Seperti Daud itu, dia tuh menikmati, ya. Pikirnya kok pemandangan api, eman dilewatkan, ya untuk orang laki-laki. Ono pemandangan api kok dilewatno eman-eman gitu loh. Jadi Daud menikmati, dilihat akhirnya apa? Dia jatuh dalam dosa. Ya, dari mata turun ke hati, ya. Terus tindakan. Akhirnya apa? Daud ini bisa tidur dengan istri Uria ini, ya. Kemudian tidak sampai di situ, ya, karena itu tadi menikmati dosa, kemudian terjadi dosa lagi, terus dosa lagi. Ya. Akhirnya apa? Daud melakukan pembunuhan berencana. Ya, kalau kita baca firman Tuhan ini, akhirnya Daud karena menginginkan istri Uria tadi itu, dia pesan pada panglimanya Yoab itu, ya, tempatkan Uria, ya, di barisan paling depan, ya. Di barisan yang paling bahaya, ya. Nanti begitu ada serangan, tinggalkan Uria itu, ya. Itu sangat licik, ya. Daud itu juga jahat juga, ya gitu loh, karena menginginkan Batseba tadi, hingga istri dari Uria, suami dari Batseba tadi meninggal. Begitu meninggal, dia ambil sebagai istri. Nah, ini dengan kejadian ini Tuhan menegur Daud, ya, hingga keturunannya itu yang akan menuai, ya. Pada saat itu Tuhan menghukum bukan pada Daud tapi di anak-anaknya, ya. Kalau itu kalau mau baca, ya, Daud melakukan dengan hal-hal yang tersembunyi, ya. Tuhan membalas dengan melakukan hal-hal yang terbuka. Jadi sebagai gantinya tuh istri-istri Daud itu ditiduri sama anaknya Absalom di tempat yang terbuka. Kalau kamu melakukan hal-hal dengan sembunyi, aku akan melakukan dengan hal-hal yang terbuka, gitu. Itu karena apa? Dosa, ya, dari mata kita, ya. Kemudian dosa yang masuk di dalam diri kita itu melalui telinga, ya. Ya, kita baca di 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 8. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa, ya. Nah, Daud begitu mendengar ini, maka sakit hatilah. Ini kan dari pendengaran, ya. Begitu Daud bisa mengalahkan tentara Filistin, itu ada sambutan dari Saul sama perempuan-perempuan di Israel itu bernyanyi-nyanyi sambil berbalas-balasan. Saul mengalahkan musuh beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Ini begitu mendengar ini sakit hatilah Saul. Nah, ini karena tidak dibereskan, maka kebencian Saul ini begitu dalam hingga ingin membunuh Daud. Jadi seperti yang tadi yang sampaikan, apa yang dimaksud dengan hati. Untuk yang kedua, tempat menyimpan segala persoalan, masalah, ya. Kemudian untuk yang ketiga, apa yang dimaksud dengan hati. Hati adalah tempat bertemunya roh Allah dengan roh kita, ya. Kalau kita berdoa, ya, maka roh kita ini akan terhubung dengan roh Allah. Kalau kita berdoa, maka roh kita ini akan bertemu dengan roh Tuhan, ya. Demikian juga kalau kita memuji Tuhan, ya. Kita memuji Tuhan, kalau kita memuji
dengan sungguh-sungguh loh ya, jangan mulutnya aja memuji Tuhan kau baik, tapi hati kita tidak connect dengan Tuhan, itu percuma ya. Kalau kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka hati kita ini akan terhubung dengan Tuhan. Demikian juga saat kita menyembah ya, menyembah Tuhan harus dengan sungguh-sungguh ya. Jangan sebagai rutinitas, haleluya, Tuhan baik, haleluya. Enggak, tapi dengan kerinduan. Kita datang pada Tuhan itu saat memuji, menyembah Tuhan dengan kerinduan. Ya, dengan kerinduan, dengan kasih kita pada Tuhan. Kita dengan sungguh-sungguh. Saat itulah hati kita itu terhubung dengan hati Tuhan. Kemudian, bagaimana cara menjaga hati kita? 1, membawa hati kita pada Tuhan melalui doa, ya, seperti tadi ini ya. Membawa hati kita kepada Tuhan melalui doa. Kalau ada masalah, ya kita datang pada Tuhan. Kita sampaikan ya masalah kita ya. Pernah enggak berdoa sama Tuhan, kita jujur sama Tuhan ya. Tuhan, aku tadi loh, Tuhan ngangkel mbak ini Tuhan. Tuhan, saya tadi ini Tuhan, saya tuh sempat ngomong Tuhan sama ini Tuhan. Mungkin Tuhan tadi itu kata-kata saya menyakiti Tuhan. Ya, kita jujur sama Tuhan ya. Jangan hanya kalau datang pada Tuhan, Tuhan berkati, tapi Tuhan tuh senang kalau kita datang pada Tuhan dengan segala kekurangan kita, dengan segala kelemahan kita, Tuhan tuh senang gitu loh. Seperti halnya kalau anak kita itu ya datang pada Tuhan, datang pada kita, tidak hanya minta duitnya itu tidak sekedar seperti itu. Kalau anak kita datang pada kita, aku tadi ketemu dengan temanku ini, orangnya baik loh, aku tadi dikasih ini, ya. Dari perjalanan hidupnya itu anak kita cerita pada kita itu seneng gitu loh, ya. Kalau anak kita itu apalagi yang sudah remaja ya, kalau bisa anak kita itu dengan anak kita yang sudah remaja itu menjadi teman ya. Walaupun kita kadang nggak cocok dengan kita, soalnya seperti anak saya pikirnya, apa sih ibu istuwe aja gitu, pikirnya istuwe apa. Saya itu ngomong, benar ibu, biar ibu sudah tua, ibu pernah muda loh. Ibu pernah muda, seperti nggak dipercaya gitu. Alah ibu tahu apa, ibu sudah tua gitu loh. Kadang meremehkan kita loh. Ibu itu pernah muda loh, dikira itu nggak pernah muda, cukup sudah tua gitu. Kita tuh coba ya membaur, memahami ya anak-anak itu bagaimana gitu loh. Ya, kadang anak khususnya untuk anak perempuan tuh ya, kita harus menjadi teman ya. Kalau kita sepertinya sulit untuk didekati ya kita tiduran rebahan sebelahnya, kita korek-korek ya omongan. Kamu tadi gimana? Kamu tadi sama ini kemana? Kita korek-korek gitu. Jangan sampai anak kita tuh lebih percaya pada orang lain. Anak saya tuh pernah kapan itu ya, enggak tahu. Zamannya anak sekarang itu ya, kalau ada omongan dikit dari orang tua yang tidak ngenakkan itu ya, kok bisa minggat gitu loh, heran aku, minggat itu anak sekarang itu. Ya itu saya ada tetangga sih, memang ibunya tiap hari itu rame gitu, ngomel aja masih diwak gitu. Saya tahu ngomel aja. Nah mungkin jengkelnya ibunya minggat gitu loh, minggat. Kemudian suatu saat anak saya itu mungkin ya lagi gak cocok sama saya gitu ya. Gitu, curhat sama bapaknya, aku kudu minggat aja Pak. Itu bahaya loh, kalau berteman dengan anak-anak seperti ini bahaya loh, gitu loh. Saya coba lihat WA-nya, kok seperti ini, saya coba apa ya, kekurangan saya tuh apa ya, saya coba memahami, melembutkan hati saya, jangan sampai. Dan kemudian itu waktu masih SMA dulu tuh. Jadi saya coba ya memahami sih anak sekarang itu gimana. Kalau beda dengan zaman kita ya, dimarahi orang tua ya, walaupun sampai ya mulutnya sampai berbusa pun ya, kita enggak pernah sakit hati loh. Kita dengerin, kita terima. Enggak kayak anak sekarang tuh mudah sekali ya. Dia marah sedikit itu sudah wes. Sepertinya orang tua tuh jadi musuh gitu loh anak sekarang itu ya. Itu bahaya untuk anak sekarang. Makanya akhirnya saya buat mesbah Tuhan itu di rumah itu ya, biar itu kita harus percaya dengan adanya mesbah Tuhan, kita buat doa itu ya. Nanti hal-hal yang tidak baik
yang memasuki hati pikiran anak kita, Tuhan akan merubah dengan sendirinya ya. Dengan kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kelihatannya iku-iku ayo ya, doanya iku-iku ayo, dari bangsa negara sampai keluarga diberkati ya. Itu sepertinya seperti itu aja ya. Juga kita kan biasanya misbah Tuhan yang baca firman gantian, kemudian kayak yang yang doa syafaat itu yang tugas baca firman gitu. Yang membaca firman itu yang tugas doa syafaat. Jadi kalau masalah baca firman bergilir gitu loh. Tadi kan ada seperti di firman Tuhan kan ada ayat-ayat sepertinya yang menjurus ke hal-hal yang seperti di ayat berapa itu ya, tentang hal yang tidak seperti cabul gitu kan, ada di ayat mana itu. Saya jelaskan maksudnya seperti ini gitu. Jangan sampai anak kita karena baca firman pikiran yang keras ya kan, ada ya firman Tuhan yang membahas tentang apa itu kita jelaskan gitu loh maksudnya itu ya. Ya kita itu tadi, jika hati kita bermasalah ya, seperti kecewa, sakit hati, kita datang pada Tuhan, kita curhat pada Tuhan ya. Kekurangan kita ya, dosa kita sampaikan pada Tuhan ya. Seperti Daud itu loh, kalau sama Tuhan itu jujur. Tuhan, dosaku tidak kututupi di hadapanmu gitu. Jadi Daud itu jujur sama Tuhan ya. Kalau kita biar melakukan hal tidak baik, kita jujur sama Tuhan. Tuhan, saya ini kok bisa seperti ini Tuhan. Maksud hati saya itu seperti ini Tuhan, tapi nyataannya seperti ini. Kita jujur sama Tuhan, kita doa sama Tuhan. Kita sampaikan unek-unek kita pada Tuhan. Kemudian bagaimana cara menjaga hati kita, membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan ya. Jadi kita selain membaca firman Tuhan tapi juga merenungkan ya. Ya kita baca aja firman Tuhan tiap hari, ngerti atau tidak ngerti tetap baca. Kadang ada ayat-ayat ya yang kita tidak pahami tapi baca aja. Apalagi kalau kita baca di imamat itu ya itu tentang tata cara ibadah itu ya. Kita itu kadang kita kalau baca itu sama membayangkan gini-gini, kadang gak mudeng apa sih ini yang kita baca aja ya. Nanti kita isi aja pikiran kita, hati kita dengan firman Tuhan ya. Nanti suatu saat kalau kita ada masalah, firman Tuhan itu akan berbicara di dalam diri kita. Mesti kita diingatkan oleh firman Tuhan yang pernah kita baca. Oh, maksudnya itu toh gitu. Itu ya. Beda dengan kita kalau baca-baca seperti majalah atau kelihatannya bagus ya. Kalau ada masalah, enggak mungkin yang kita baca di luar firman Tuhan itu. Kalau ada masalah itu akan membuat kita itu merasa merasa damai. Kalau kita baca firman Tuhan, ngerti atau tidak ngerti tetap baca. Suatu saat kalau kita ada masalah, pasti firman Tuhan itu akan muncul, akan mengingatkan kita. Amin. Dan yang ketiga, mau dan siap sedia dibentuk oleh Tuhan. Sebab Tuhan adalah ahli dalam memulihkan hati ya. Jadi kadang Tuhan tuh membentuk kita itu dengan masalah ya, dengan masalah. Karena dengan masalah itu menjadikan kita itu untuk bergantung pada Tuhan. Dengan masalah itu kita tuh bisa menghidupi firman Tuhan ya. Kalau kita punya masalah itu seharusnya itu kita jadikan sebagai berkat ya. Karena dengan masalah itu kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Asal kita tidak lari di tempat lain loh ya. Kita kalau ada masalah ya sudah, kita percaya Tuhan. Misalnya dengan sakit penyakit, aku kok diberi sakit seperti ini sama Tuhan ya. Kok seperti kadangnya sepertinya kita tuh tidak bisa menerima. Aku kok penyakit seperti ini ya. Apa maksudnya gitu. Kemudian kita percaya aja gitu. Kita berdoa seperti dalam firman Tuhan itu percayalah ya. Firman Tuhan, percayalah seperti kamu sudah menerimanya ya. Dalam mengimani suatu doa itu percayalah seperti kamu sudah menerimanya. Itu saya lupa di mana itu. Jadi saya itu pernah mengalami sakit ya di sini ya.
diboyok ya, boyok pinggang saya nih sakit luar biasa. Buat tidur sini salah, gini salah, mau bangun salah, sakit luar biasa. Akhirnya karena apa ya? Kadang kita tuh mikirnya terlalu jeru-jeru yo. Kok kayak ginjalku, kok kayak iki. Kita itu bermain-main dengan pikiran kita yang mana membuat kita ini enggak merasa sejahtera. Akhirnya membuat kita risau sendiri gitu loh. Kok jangan-jangan itu yang bahaya ya. Jangan-jangan kok ini. Akhirnya saya doa gitu. Biasanya kalau saya mengalami suatu penyakit itu saya doa dulu. Doa. Misalnya dengan doa sembuh ya sudah. Kalau dengan doa enggak sembuh baru minum obat. Kalau minum obat enggak sembuh kita ke dokter. Waktu itu akhirnya saya ke dokter ya. Periksa kalau memang di sini saya itu memang sakit itu. Akhirnya waktu difoto diketahui kalau memang ada keretakan dikit di tulang pinggul. Terus juga ada bengkok itu di tulang ekor saya itu loh. Kemudian katanya sih enggak boleh tunduk ya, enggak boleh tunduk. Ya apa kalau tunduk saya semua pekerjaan di rumah kayak ini nyapu, ambil itu masa mau ambil langsung gini kok. Aduh, kemayune gitu loh ya. Saya tuh enggak serantan, langsung ambil ya jongkok. Sama saya, ibu sudah tahu gini loh. Ya apa kesuwen ya, langsung ambil gitu. Ya itu tadi yang katanya enggak boleh bungkuk ya. Akhirnya saya ambil keputusan ya waktu itu. Biarlah. Kalau memang enggak boleh bungkuk, malah tak buat bungkuk. Akhirnya tak buat sujud doa. Tak buat sujud doa. Ya kan enggak boleh toh tunduk. Tak buat sujud biar. Tak buat sujud ya tiap pagi saya itu sujud doa. Setiap hari saya lakukan itu sujud berdoa. Enggak taunya dengan sujud berdoa hilang loh sakitnya itu. Luar biasa ya. Ya. Luar biasa Tuhan Yesus. Hilang sampai sekarang dirasa sakit ini, hilang gitu loh. Jadi kita tuh melawan penyakit kita dengan iman kita ya. Bahwa Tuhan itu berkuasa ya. Apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin ya. Ya. Kemudian yang keempat, punya komunitas yang membangun ya, seperti ya kalau kita berdoa di tempat ini ya, itu komunitas yang membangun ya. Kalau kita dengan tetangga kita, kalau pagi-pagi ibu-ibu itu bukan komunitas yang membangun, itu rasan-rasan itu ya, rasan-rasan ya. Kalau kita mau kumpul dengan orang seperti itu, bisa-bisa kepancing loh. Iya tibaan malah kita kok seperti ngegongi ya orang Jawa ya. Itu loh Pak, ini bu iki bu itu yang bahaya. Makanya saya tuh takut kepancing gitu loh ya. Jadi saya mending nggak keluar rumah, di rumah aja. Sebenarnya lebih aman itu kita tuh di rumah aja gitu loh. Daripada kita tuh ya nanti jadi bagian dari mereka itu. Tapi jarang-jarang sih saya sama tetangga itu jarang-jarang ya. Kemudian selalu bersyukur ya. Selalu bersyukur apa yang Tuhan berikan pada kita, baik senang maupun tidak senang ya, sehat maupun sakit, kita harus tetap bersyukur ya. Karena Tuhan tuh senang dengan anak-anaknya itu kalau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita tetap bersyukur, Tuhan itu merasa senang ya. Kalaupun kita mengalami hal-hal yang terpuruk pun sepertinya sangat-sangat tidak mengenakan ya, kita tetap bersyukur ya. Seperti yang dialami Ayub itu loh ya. Terpujilah Tuhan ya. Aku keluar dengan tubuh telanjang. Kalau semua berkatnya diambil Tuhan tuh terpujilah. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kita memiliki iman seperti Ayub itu loh ya. Kalau kita diberkati bersyukur, kalau kita kehilangan ya, kalau kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, kita tetap bersyukur ya. Nanti pada saatnya Tuhan itu kalau melihat kita itu hidup di dalam kekurangan, kita mengalami hidup di dalam keterpurukan yang luar biasa. Kalau kita tetap bersyukur, nanti Tuhan itu loh pasti enggak tego gitu loh lihat anak-anak itu ya. Tuhan itu mesti tidak tahan untuk menolong kita ya. Kalau kita itu dengan keadaan kita yang serba dalam penderitaan, kalau kita tetap bersyukur, kita itu bisa membuat hati Tuhan itu merasa itu tidak tahan melihat anaknya menderita, sehingga Tuhan itu
akan memberikan apa yang itu tadi, yang tidak timbul dalam pikiran kita, Tuhan akan berikan. Tuhan akan melipat gandakan segala keinginan kita, ya. Yaitu tadi firman Tuhan tentang menjaga hati, pentingnya menjaga hati. Saya tahu firman ini, ayat firman ini bukan untuk yang pertama kalinya, mungkin sering mendengar ya ayat firman Tuhan ini ya tentang menjaga hati ya. Saya tahu mungkin Ibu di sini sudah sangat hafal ya, di luar pikiran ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, itu mungkin sudah di luar pikiran juga. Tentang tema menjaga hati bukan hal yang pertama ya, tapi dengan ayat yang sama ya disampaikan dengan hamba Tuhan yang berbeda, pasti berkatnya akan berbeda. Ada amin ya. Sebelum menutup firman Tuhan ini, saya akan memberikan ilustrasi ya. Sebentar. Ini saya akan bersaksi tentang bagaimana menjaga hati ya, Kalau kita memulai dengan roh, kalau bisa kita mengakhiri secara roh ya. Jangan sampai seperti yang firman Tuhan itu ya. Kalau kita mengawali dengan roh, jangan sampai kita mengakhiri di dalam daging ya. Kalau bisa kita mengawali dengan roh, kita mengakhiri dengan roh kita ya. Ya, saya punya teman ya waktu itu saya masih muda, anak saya masih kecil. Waktu itu saya pelayanan sebagai guru sekolah minggu dengan Ibu N ya, sama-sama saya pakai inisial N ya. Sama-sama pelayanan. Ibu ini sangat giat sekali pelayanan ya, mengajar sekolah minggu. Kalaupun mengajar sekolah minggu itu memberi sesuatu ya untuk anak-anak, diberikan hadiah, berikan makanan, sangat giat sekali dalam pelayanannya ya. Kemudian di FA juga, ibu ini juga giat sekali dalam pelayanannya. Ibu ini baik gitu loh. Saya sama ibu ini sama-sama mengajar sekolah minggu. Kemudian dengan berjalannya waktu kurang lebih ya belasan tahun, ibu ini mempunyai teman ya, baik, teman baik sebagai sahabat ya. Ya, dia tuh sayang sekali dengan sahabatnya ya. Kalau temannya tidak punya apa-apa, misalnya nggak ada uang atau nggak ada makan, dia tuh sering membelikan gitu, sayang sekali. Hingga suatu saat temannya yang dia suka beri-beri ini menyakiti hatinya. Nah, ini karena sayangnya, kemudian sampai temannya ini akhirnya menyakiti hatinya, itu dia tuh betul-betul terpukul, betul-betul sakit hati sekali. Sehingga ibu ini ya ada kepahitan sama temannya tadi itu, kepahitan, nggak bisa mengampuni sepertinya. Saya bilang, ya diampuni ya Bu, nggak iso, wong dia kalau nggak dia apa-apa mesti aku kasih. Pokoknya dia aku kecewa berat gitu loh. Nah, sampai ibu ini hingga suatu saat ini, ibu ini waktu ada ibadah FA itu, ibu ini waktu itu masih umur 59, waktu itu saya masih 40 berapa itu. Ibu itu ngomong gini, aku pingin mati umur 60 gitu. Ibu umur berapa? 59. Ibu harus cabut loh ya omongannya, minta ampun sama Tuhan. Jangan mati umur 60, bukan apa, saya pingin mati umur 60. Itu benar loh, Tuhan dengar loh. Nah, waktu umur 60 ibu ini punya sakit parah itu, kanker rahim waktu itu. Nah, waktu itu ada ibadah di rumah saya, ya, ketemu dengan temannya tadi itu, dan ada Bapak Pendeta juga waktu itu. Nah, sebelum ibadah orang dua tadi bisa bertengkar loh, ruame loh. Sampai dengar tetangga saya tuh izin loh, Bu, kita mau ibadah, didengar tetangga, ruame gitu. Kamu itu sih nggak ngerti, kamu ilingo, kamu nggak punya apa, kepahitan sekali ibu ini, sakit hati sekali. Kemudian pendeta ini meredakan, ibu kita mau ibadah, jangan bertengkar, akhir ibadah. Ya suatu saat ibu ini sakit parah sampai nggak bisa bangun ya, ibu ini. Jadi waktu itu tapi ibu biarin, aku ikut Bu Toto ae gitu loh. Jadi ada beberapa ibu-ibu yang sakit parah itu maunya ikut saya itu loh, saya ngeramat. Akhirnya waktu itu, enggak Bu, saya kan ada suami, saya enggak bisa. Jadi ada di suatu rumah, ada yang pinjami, rumahnya bagus itu. Ibu ini enggak bisa bangun ya. Jadi saya tiap hari ngantar makanan, saya juga merawat Nyeko ya ibu ini ya.
karena saya terbatas ya, waktu saya kerja di rumah sakit itu kan di kebidanan. Kalau yang untuk yang sakit-sakit parah sampai yang bau-bau itu bukan bagian saya nggak bisa. Jadi saya pakai teman ya, sama-sama perawat. Ayo bantu aku kalau masalah gini aku enggak bisa, aku bantu aja. Miring-miring baunya luar biasa ya. Orang sudah parah gitu kankernya itu. Ibu ini karena kebenciannya sama sahabatnya tadi itu, awas ya kalau sini gitu. Dia tuh masih mikir temannya datang, tapi dia tuh udah menyiapkan pisau loh di bawah bantalnya sampai segitu. Nanti kalau dia masuk sini akan aku tusuk itu sampai segitu kebenciannya itu. Ibu ampuni, nggak bisa, aku nggak bisa ngampuni. Kalau nggak bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan saya itu enggak bisa mengampuni, Tuhan beri kemampuan. Doa seperti itu Bu, doa seperti itu enggak. Dia tuh berkeras hati. Kalau Ibu tahu ya, Ibu ini meninggal karena kebencian ya, hatinya enggak beres. Waktu meninggal tuh mengerikan loh ya, kayak setan orangnya tuh, sungguh sangat mengerikan. Saya itu kok kayak setan gitu orangnya, kadang mati dengan kebencian gitu loh. Ya jadi kita tuh ya dan nama Tuhan jangan sampai ya tuh takut jangan sampai kita tuh ya seperti itu loh. Kalau kita ada sakit hati tuh harus benar-benar dibereskan. Jangan sampai seperti orang bilang tak bawa sampai mati, jangan seperti itu. Nanti yang rugi itu kita loh. Itu sifatnya kekal ya, karena itu sifatnya kekal. Kalau yang jemput Tuhan Yesus itu kan, ya puji Tuhan ya, gitu loh itu kerinduan hati kita. Jangan sampai dengan rasa kepahitan tadi yang jemput kita bukan Tuhan Yesus ya. Itu tadi ya. Demikian juga saya akan menutup ilustrasi bagaimana menjaga hati kita itu. Mungkin ada yang pernah mendengar ya, ada sepasang suami istri ya, pasang suami istri ini yang baru menikah tinggal di komplek perumahan ya, di komplek perumahan. Pada pagi hari suami istri ini kan sarapan ya, di sebelahnya ada jendela kaca. Nah, waktu sarapan istri melihat tetangganya lagi menjemur pakaian, terus berkata, tetangga kita nggak bisa mencuci pakaian dengan bagus, lihat masih kotor pakaiannya gitu. Istrinya cuma terdiam aja. Besoknya begitu lagi, lihat tetangga kita nggak bisa mencuci baju dengan bagus, lihat masih kotor. Demikian hari ketiga, tetangga sih kita tuh nggak bisa nyuci dengan bagus, lihat masih kotor. Dia tidak tahu mungkin cara mencuci baju yang bagus. Terus hari berikutnya dilihat lagi, lihat tetangga kita nggak bisa mencuci baju dengan bagus, mungkin sabun cucinya kurang bagus sehingga tidak bisa mencuci dengan bagus. Hingga suatu hari begitu sarapan lagi, dia melihat jendela kaca, dia gini, lihat tetangga kita sudah benar cara mencucinya, lihat sudah bersih, tidak seperti kemarin, lihat sudah bersih gitu. Kemudian suaminya ngomong gini, tadi aku bangun pagi, saya melap kaca jendela itu. Ternyata bukan tetangga kita yang salah dalam mencuci baju, tapi jendela kita lah yang kotor. Sehingga yang kamu lihat itu sepertinya tetangga kita itu kurang bagus cara mencucinya. Jadi apa yang kita lihat ya, dalam kehidupan kita itu ya, apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain itu tergantung kepada kejernihan pikiran dan jendela hati kita ya. Jika hati kita bersih, maka yang keluar dalam pikiran kita juga bersih ya. Jika pikiran kita bersih, apa yang keluar di mulut kita melalui perkataan kita juga bersih. Ya, jika perkataan kita bersih, apa yang keluar dalam perbuatan kita itu juga bersih. Ya, dalam firman Tuhan kita baca di Matius 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8. Kita baca, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, apakah ingin memiliki hati yang suci?
Kita bisa melihat Allah ya. Melihat Allah itu bukan kita melihat Allah secara itu ya. Seperti Musa itu melihat Allah ya berhadapan muka. Dengan kita melihat Allah itu segala doa-doa kita itu loh, itu dijawab Tuhan. Itu sama aja kita bisa dengan melihat Allah. Ya, makanya orang kalau hidupnya benar, hatinya suci, benar tuh segala doa-doanya itu loh, pasti dijawab Tuhan. Makanya ada hamba Tuhan tuh ya, tiap doa-doanya itu ya mesti dijawab ya. Sampai orang mati pun bisa dibangkitkan. Karena apa? Hatinya tuh benar-benar ya, benar-benar suci ya. Kemudian kita buka di Yakobus 3 ayat 2. Yakobus 3 ayat 2. Ya. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Sampai di sini aja ya. Kalau orang tidak pernah salah dalam perkataannya, berarti orang itu sempurna. Karena apa yang kita katakan itu, ucapkan juga bersumber dari hati ya. Maukah kita memiliki hati yang benar? Amin. Untuk itu mari kita menjaga hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat satu pujian. Kau mengenal hatiku. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku.
Tuhan, kalau pagi ini kami boleh diingatkan Tuhan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk menjaga hati kami Tuhan. Urapi siap kami Tuhan, mampukanlah kami Tuhan menjaga hati kami Tuhan, sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Untuk menjaga hati ini Tuhan, supaya hati ini Tuhan tidak berdosa terhadap Engkau saja Tuhan. Ampuni Tuhan segala kekurangan kami, ampuni Tuhan segala keterbatasan kami Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan yang memampukan kami Tuhan untuk menjaga hati kami Tuhan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami yang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sembahan bisa dijalankan. Bapa di surga, Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Engkau memberkati setiap yang sudah ambil bagian pelayanan, baik worship leader, singer, pemain musik, bagian kolektan, multimedia, usher,
terlebih memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, memberkati siap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri untuk kami kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan, Engkau sudah mengantar kami tiba di tempat ini, tiba di gereja-Mu. Kami percaya Engkau juga akan mengantar kami sampai tiba ke rumah masing-masing dengan selamat, tidak kekurangan satupun. Mari Bapak Ibu yang terkasih, angkat tangan. Bapa di surga, Engkau melihat siap tangan kami terangkat sebelum kami pulang. Tuhan, ulurkan tangan-Mu untuk memberkati setiap kami. Berkatilah pekerjaan kami, usaha kami, berkatilah kesehatan kami, berkati studi anak-anak kami, berkatilah keluar masuk kami, berkati apapun yang kami kerjakan. Allah turut bekerja di dalam kami untuk membawa kebaikan bagi kami yang terpanggil sesuai rencana Allah. Allah kami akan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia memberi kekuatan kepada kami. Bahkan apa tidak pernah kami lihat, dengar dan timbul di dalam hati kami, semuanya akan Kau sediakan bagi kami. Terima kasih di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat dari Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus